Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mereka tahu betapa besarnya dosa yang membuat kamu dan mantan bermusuhan, pasti mereka tidak akan melakukannya. Ya, kita berpisah dengan mantan karena mantan dibisiki, dipanas-panasi, baik itu oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya, teman nongkrongnya, teman jalannya, keluarganya, orang tuanya, bahkan juga kehadiran sosok orang ketiga yang ingin merebut mantan dari kita. Ya, orang yang akan menikah jadi gagal menikah. Apalagi ketika yang dipisahkan sampai jadi bermusuhan ini adalah suami istri, orang yang sudah menikah, maka itu adalah perbuatan dosa yang teramat sangat besar. Sayangnya, mereka sudah mungkin hatinya tertutup. Mereka tahu itu dosa besar, tapi tetap dilakukan. Mereka tidak peduli dengan dosa. Ya, atau mereka memang tidak mau belajar, tidak mau ngaji, bahwa di balik kesenangan mereka memisah-misahkan orang, menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga, memudahkan orang bercerai, membantu orang yang akan bercerai, membisiki orang agar bercerai, itu ada dosa yang amat sangat besar. Kalau mereka tahu, seharusnya mereka tidak akan melakukan hal itu. Ya, nah, seperti apa dosa dari kegiatan atau perkataan atau obrolan yang menyebabkan orang menjadi berpisah atau bercerai? Jadi hanya setan atau iblis yang terus bekerja untuk membuat orang bercerai, yang terus membisiki orang untuk bercerai, dan yang sangat suka kalau sampai orang bercerai. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an qala summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Ya, nah, jadi sesuatu yang iblis lakukan itu adalah perbuatan dosa yang amat sangat besar. Ya, ketika manusia melakukannya, dia membuat iblis senang. Ya, juga pada sisi yang lain dia mendapatkan dosa yang sama besarnya dengan dosa yang didapatkan oleh iblis
yang menggerakkan manusia untuk membisikkan perceraian perpisahan kepada pasangan suami istri, ya. Nah, karena itu ya, karena ini adalah perbuatan dosa yang sangat-sangat besar. Biarpun orang sudah bertaubat ya, karena pernah membisikkan temannya, sahabatnya, dan kemudian terjadilah perpisahan atau perceraian. Ya, dia sudah bertaubat, sudah taubatan nasuha. Ya, tetapi kalau dia tidak pernah minta maaf kepada orang yang sampai harus berpisah, yang sampai anak-anaknya harus bersedih karena orang tuanya berpisah, dia tidak pernah minta maaf, dan orang yang sampai karena perkataannya tadi berpisah, ya, tidak memaafkan atau belum memaafkan dia, maka dosa dari orang ini yang menyebabkan orang lain berpisah tadi itu belum akan diampuni. Ya, jadi ketika dia ingin dosa itu diampuni oleh Allah, maka dia taubatan nasuha, dia juga harus meminta ikhlas dari orang yang terpaksa pernah berpisah karena mungkin apa yang dia ucapkan. Ya, jadi ini dosa yang amat sangat besar. Karena itu ketika ada problematika rumah tangga orang lain, kita jangan pernah masuk. Kalau ada yang mau curhat, ya dengarkan saja, ya. Tapi tidak usah memberikan nasihat, karena khawatirnya nasihat kita itu yang kemudian digunakan untuk mereka berpisah, ya. Dan ketika ada orang yang mau berpisah tadi, teruslah menganjurkan agar mereka tidak berpisah, agar mereka bisa saling memaafkan, agar mereka bisa melanjutkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk tujuan ibadah, untuk tujuan kemaslahatan kebaikan anak-anak mereka di masa yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.